Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Pentakosta ya, di mana Roh Kudus turun ke atas para muridnya. Nah, tema hari ini adalah Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Mari kita baca bagian ayat firman Tuhan ini di Yohanes pasal 14. Saudara bisa baca ayat ini, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Mari kita baca ayat 25 dan 6. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa Yesus harus mengutus Roh Kudus dan Bapa yang akan mengirimnya atas nama Yesus Kristus? Mereka tidak mengerti. Bahkan pun pada waktu Yesus belum mati, diadili, disalibkan, dan Yesus sudah memberitahukan ini kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita, dia harus diadili, dihukum oleh para pemimpin orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan pergi. Yesus pergi ke mana? Kemana mau pergi Yesus? Kami tidak tahu jalannya. Nah, maka timbullah ayat yang sangat penting, saudara. Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ini membantah pengajaran Kristen progresif. Kristen progresif tidak percaya lagi Yesus satu-satunya jalan, saudara. Tahu jelas. Oh, ini very dangerous doctrine. Sangat berbahaya bagi anak-anak muda sekarang. Mereka bilang orang baik, orang yang punya karakter atau moral yang baik. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini. Semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Memang kalau TB mengatakan hilang kemuliaan, tapi come short of the glory of God. Come short itu kurang kemuliaan Allah. Kita masih ada the image of God. Hanya kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita lagi bisa menghadap Tuhan Allah yang Maha Suci Maha Kudus. Harus melalui Yesus Kristus. Orang Kristen progresif percaya Yesus, katanya ya, percaya Yesus. Tapi mereka menolak pernyataan Tuhan Yesus. Mereka adalah memiliki spirit antichrist. Saudara harus mengerti ini. Punya apa? Spirit antichrist. Oh jelas. Membantah. Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Dan ada lagi yang membantah. Roh Kudus. The energy, power of God. Energy. Seperti ini listrik. Kita kalau punya listrik di rumah kan sumber powernya kan di PLTU. Di mana sana tuh di Jawa Timur ya, yang mengalir ke Jawa, ke Bali dan sebagainya. Roh Kudus itu, tahukah bukan itu seperti energi? No, kita bilang. Nah, Roh Kudus punya personality. Personalitas, oknum, person. Oh ini ajaran Alkitab. Jelas, saudara-saudara. Nah, kita lihat telah terjadi pergeseran doktrinal dasar iman Kristen yang setelah sedikit mau dibuang. Nah, ini yang terjadi di gereja sekarang, gereja modern. Kita sebagai gereja lokal yang kecil, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ajaran Alkitab, ajaran Kristus, dan ajaran para rasul, saudara-saudara.
Kita tidak ikut kata-kata orang. Kita nggak mau ikut kata orang. Nah, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi setelah selesai tugasnya melaksanakan kehendak Bapa, kembali ke surga, dan Yesus mengatakan Roh Kudus akan datang. Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, sekarang kan kita tanya, siapa Roh Kudus itu kan? Siapa Roh Kudus itu? Kan begitu, saudara-saudara. Kita harus menyelidiki Alkitab. Kita harus menelusuri, search, kata bahasa Inggris, search, study and search, gitu kan? Belajar, menyelidiki apa yang Alkitab ajarkan, katakan kepada kita tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Mengatakan, aku pergi, dia akan datang. Roh Kudus akan datang. Bapa akan mengutus dalam nama saya. Karena Yesus katakan, dia ayat yang kita baca di Yohanes 14:26 tadi kan, jelas. Sangat jelas sekali. Dia, kalau kita mengatakan dalam doktrinal kita, the third person of Three God, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Loh, kok kalian pakai Tritunggal? Tritunggal kan tidak ada tulis di Alkitab. Tritunggal ada nggak? Memang tidak ada. Tapi ada 3 oknum. Jelas. Kenapa? Masih ingat? Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, gitu. Yesus kenapa dibaptis? Ini perlu juga kita bahas ya. Yesus baptis bukan untuk mendapat keselamatan. Tidak. Dia dibaptis karena mewakili kita. Orang berdosa yang ditumpahkan kepada Yesus itu. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes aku nggak mau. Kita harus mentaati semua kebenaran Allah. Apa yang terjadi? Waktu Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang merupakan seperti merpati turun di atas Tuhan Yesus, dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, yang berkenan kepadaku. Jadi ada berapa oknum kita lihat? Ada Bapa yang ada di langit yang berbicara, ada Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan Yesus ada di bumi. Lalu Yesus itu siapa? Nah, kita akan membahaskan, pernah kita bahas dalam doktrin. Who is Jesus Christ? Siapa Yesus Kristus? Darimu, saudara. Nah, ada 3 pribadi. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia mau pulang, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, "Going." Nah, going kan bahasa King James kan, going. Pergilah kalian semua. Nah, apa? Jadikan semua bangsa menjadi pengikut Yesus kan? Jadi murid Yesus. Dan baptislah mereka ya. Baptis mereka. Dengan apa? Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3. Apa 3 Allah? No, 1 Allah. Tapi 3 pribadi, saudara-saudara. Nah, muncul lagi doktrin baru. Apa itu? Bukan baru itu, sebenarnya sudah lama. Yang tidak percaya Tritunggal. Unitarian Church. Unitarian Church itu ada di Indonesia sekarang. Tidak percaya Tritunggal. Mereka mengatakan ya bahwa Bapa ada dalam Yesus, ya Yesus ada dalam Bapa, satu. Nah, kemudian Roh Kudus gimana? Roh Kudus juga ada di dalam 3 itu jadi 1. Jadi Bapa menjadi anak, anak kemudian menjadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah anak, Roh Kudus adalah Bapa. Kita bilang tidak demikian pemahamannya, saudara. Nah, mereka 1, maka mereka percaya namanya monoteis. Monoteis seperti
Agama lain percaya monoteis, tapi kita percaya memang Allah itu esa, tapi 3 pribadi. Nah, itu beda. Ya. Nah, ada lagi satu ajaran baru sekarang di kalangan-kalangan orang-orang Pantekosta. Seorang pemimpin Pantekosta terkenal di Amerika, Ken Reagan. Dia mengajar satu ide yang ajaran baru bagi Pentakosta, itu oneness of God. Oneness of God katanya. Hanya satu, nggak ada 3. Kita bilang memang satu, tapi 3 onom. Tapi mereka tidak mau percaya 3 onom. Tapi mereka oneness of God. Nah, itu kita tolak. No, mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan 3. Saudara-saudara, jelas ya, 3 pribadi. Nah, karena itu Tuhan mengatakan, aku pergi, Roh Kudus akan datang. Datang. Untuk apa Roh Kudus datang? Saudara-saudara, seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul. Nah, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul tadi. Nah, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh tabib Lukas. Nah, kalau tabib sekarang kita ngomong doktor ya. Bukan dokter. Tabib. Lukas. Lukas bukan rasul. Tapi Lukas murid Yesus. Atau pengikut Yesus. Temannya rasul. Oh iya, temannya rasul betul. Lukas menulis Injil Lukas. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas ini memang dia mencatat dengan seksama peristiwa-peristiwa apa yang terjadi mengenai Yesus Kristus. Oh, dia sangat-sangat teliti sekali ini dokter ini. Karena apa? Karena dia dokter. Nah, dokter kan harus teliti mengobati orang, jangan salah diagnosa. Salah diagnosa kasih obat, ya kita menjadi kena mal praktek. Kan misalkan begitu. Nah, dia menulis dengan jelas apa yang terjadi di hari Pentakosta. Ya, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia mati, ya, tentang Roh Kudus yang akan datang, dan juga Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang, Yesus ini akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Saudara bisa lihat itu di Matius pasal 3. Ya, Matius pasal 3. Mari coba kita lihat Matius pasal 3 supaya kita lihat di Alkitab ya. Mengatakan apa ini? Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada tambah lagi api. Nah, fire. Makanya itu di Kisah Para Rasul itu Roh Kudus datang seperti, bukan api loh, seperti, ya, api, seperti lidah-lidah api, ya kan? Yang seperti ada api yang hinggap satu persatu hinggap pada mereka yang ada di situ. Yang kumpul di kota di Yerusalem, di mana Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus turun itu untuk
untuk memenuhi atau fill, bahasa Inggris fill them ya dengan Holy Spirit. Ada satu lagi yang apa yang terjadi di hari Pentekosta, fill dan baptize. Nah, dibaptis oleh Roh Kudus. Ini satu paket. Jadi banyak orang tidak paham, tidak mengerti ini. Ada kejadian di mana Roh Kudus memenuhi, fill murid-murid yang hadir di situ. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, apa buktinya? Apa yang terjadi? Mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Murid-murid tidak pandai berbahasa Mesopotamia. Mesopotamia itu tahu apa namanya? Mesopotamia itu sekarang Persia gitu ya. Iran, nah itu daerah situ. Mesopotamia, Persia. Bahasa Persia. Nah, Iran itu dulu sebelum jadi Republik of Islam Iran, itu kerajaan Persia. Rajanya ditumbangin itu nama rajanya Reza Pahlawi ya. Oke, ingat rajanya Reza ditumbang oleh Ayatullah Khomeini. Sehingga dia lebih belajar sejarah. Nah, itu kerajaan Persia. Ada kerajaan Anda. Bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Saudara. Nah, ini murid yang kumpul itu dipenuhi Roh Kudus bisa ngomong. Hanya sayang. Di sana tidak ditulis ada orang Indonesia atau suku Batak, bahasa Batak atau suku Tionghoa, bahasa Mandarin tidak ada tulis, saudara-saudara. Tapi kalau ada orang sana, bisa nggak mereka? Oh ya bisa, bisa. Kalau ada orang Tionghoa, ya kan di sana yang mendangang, oh bisa bahasa. Ada hampir 16 atau 17 ya suku bangsa yang ada di situ, mereka bisa berbahasa. Jadi satu karunia. Nah, istilahnya bisa berbahasa lain. Jadi orang bisa ngerti. Inilah karunia Roh Kudus. Bisa ngerti loh saudara. Nah, yang aneh kan sekarang kan orang klaim-klaim kan, yung aku tidak ngerti. Ya enggak? Lu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Saya bahasa roh. Kata bahasa roh pun terjemahan TB ini memang sudah dikoreksi. TB apa nama itu? TB yang pertama itu menerjemahkan bahasa roh. Tanda kutip kita harusnya tanda roh. Apa itu bahasa roh? Ya harusnya bahasa lidah. Speak in tongues kita mengatakan. Alkitab Indonesia terjemahan TL, terjemahan lama punya, itu pakai bahasa lidah. Diubah oleh mereka tahun 80 berapa mungkin. Diganti bahasa roh. Sekarang diganti lagi. Alkitab yang TB2. Saya punya, saya nggak bawa. Ganti bahasa lidah. Kenapa? Orang bisa salah paham. Kalau bahasa roh, oh ya, sini. Nah, saudara-saudara. Jadi kita lihat apa yang terjadi di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus memberikan karunia kepada mereka sesuai apa yang Roh Kudus mau kasih mereka loh. Jangan mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Wah, mereka orang kami bisa bahasa saya. Semua kaget, semua heran. Ada yang ngide, mabuk. Kami tidak mabuk. Nah, sekarang ada istilahnya lagi dipakai dalam gereja, mabuk dalam Roh Kudus. Ini pengajaran sesat. Nah, ada namanya mabuk dalam Roh Kudus. Ingat, saudara. Mana ada mabuk dalam? Mereka pakai, mereka mabuk anggur di situ. Mereka menuduh mereka mabuk anggur. Lalu dipelesetin oleh orang sebagai Deus. Mabuk dalam Roh Kudus. Ini dari mana ada? Kenapa nggak belajar Alkitab dengan baik, saudara-saudara? Sudah jelas ini bahasa apa? Semua ada situ ditulis. Bahasa Arab ada, bahasa Kreta ada, bahasa apa lagi? Banyak bahasa dari yang Afrika, dari Asia. Ada itu. Mereka ngerti mereka, saudara-saudara. Ya,
Nah, mereka dipenuhi Roh Kudus dan dikasih karunia berbahasa-bahasa. Bukan hanya karunia, dan juga dikasih karunia untuk melakukan apa? Mujizat luar biasa. Siapa yang dikasih karunia mujizat yang pertama? Saudara, coba kita baca di Kisah Para Rasul. Petrus, Yohanes, mereka mau pergi ke bait suci ya. Ada orang yang bukan situ jadi minta-minta ya. Dia kira dapat duit ya aku ini. Dikira ambil minum. Kami tidak punya uang dalam nama Yesus. Dia bilang, bisa jalan dia. Dia itu mujizat pertama yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Hanya itu dia tidak mencatat karunia yang Roh Kudus kasih itu kepada Petrus menunjukkan Petrus adalah Rasul Yesus Kristus. Nah, Yohanes nggak dicatat. Ada nggak Yohanes melakukan mujizat? Nah, Paulus mengatakan tidak semua tuh rasul-rasul punya kuasa melakukan mujizat. Tertentu saja. Nah, sekarang banyak orang klaim, oh si A, si B punya kuasa melakukan mujizat. Oh, saya penuh Roh Kudus dan sebagainya. You klaim sepihak. Rasul palsu. Nabi palsu. Oh, kita harus berani ngomong. Apa takut gitu ya? Banyak ngaco sekarang itu. Oh, disut dari Afrika datang. TB siapa suntut. Bisa lakukan. Saudara-saudara. Bukan arti saya tidak percaya mujizat. Saya pernah mengalami mujizat 2 kali. Saya hampir mati. Diponis oleh dokter. Nggak bisa hidup. Hidup juga. Yang terakhir kena COVID 24 hari di rumah sakit. Ini masa-masa yang sulit bagi saya. Ini saya tiap hari rumah sakit lihat orang mati. Kapan giliran saya ya? Semangat ya. Semangat dalam Tuhan. Saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh. Tenangkan hati, serahkan sama Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil, ya udah. Tapi saya dalam hati, saya bisa sembuh. Puji Tuhan, lewat 24 hari. Saya dinyatakan positif atau negatif? Negatif. Negatif tuh bagus nggak? Kadang-kadang negatif tidak bagus tuh. Betul nggak? Oh iya, harus yang positif Pak. Harus bicara yang positif Pak. Positif thinking Pak. Jangan negatif thinking Pak. Betul nggak? Tapi kalau COVID, bagus ya. Negatif ya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kadang-kadang di hadapan Tuhan yang negatif itu bagus ya. Betul. Jangan hanya mau terima yang positif-positif. Justru setan tuh licik, pintar dia. Udah kasih terus positif dia. Akhirnya apa? Diabetes. Kan nggak manis kan enak kan? Enak kan? Yang manis. Iya kan positif manis enak. Oh, enak. Terima kasih kamu sia-sia ya. Yang manis-manis. Nggak mau yang pahit. Anak-anak kan nggak mau pahit. Cucu saya kalau minum yang pahit nggak mau dia. Tapi kalau manis, wah jagonya. Ya, tapi itu mengakibatkan apa? Nanti satu hari negatif. Ya kan? Tapi puji Tuhan, saya pulang dan sembuh. Ya, sama istri juga kena COVID, tapi bisa lewat masa-masa yang sulit. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat bahwa Roh Kudus datang memenuhi murid dan membaptis mereka. Nah, kata membaptis ini sesuai dengan apa yang kita baca di Matius pasal 3 tadi adalah di mana orang-orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Yesus Kristus. Nah, ini yang nggak diajarkan oleh gereja. Secara rohani, secara Roh Kudus. Anda lahir baru. Kan Alkitabnya, kamu lahir baru belum? Apa itu lahir baru? Aku kan sudah dilahirkan oleh mama saya, kan Nikodemus. Lahirkan baru oleh apa? Air dan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pekerjaan Roh Kudus di mana orang yang percaya
Orang berdosa yang terima Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, percaya dengan hatinya dan mengaku mulutnya Yesus adalah Tuhan. Itu Roh Kudus kerja. Dia akan melahirkan Anda secara rohani menjadi born again, lahir baru. Dan lahir baru kemana? Ke dalam tubuh Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi tubuh Yesus Kristus. Jadi orang percaya, orang Kristen yang percaya, statusnya mereka adalah apa? Anak-anak Allah kan? Mereka adalah tubuh Kristus kan? Oh ya. Gimana caranya? Ini nggak pekerjaan kudus. Dia baptis kita ke dalam tubuh Yesus Kristus. Kita adalah ada di dalam Kristus. Banyak-banyak gereja. Local church. Gereja-gereja lokal yang mempertahankan iman yang benar, iman sejati, doktrin yang sejati, sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Mereka yang taat kepada ajaran Yesus. Mereka adalah tubuh Yesus Kristus. Tapi ada juga gereja-gereja yang ajaran nggak benar. Nggak sesuai dengan Alkitab. Bidat-bidat dan sebagainya. Nah, saudara, mereka bukan bagian daripada tubuh Kristus. Saudara, jadi hari Pentakosta ini adalah dua peristiwa penting memenuhi mereka, memberi mereka kuasa karunia kepada murid-murid dan juga adalah kepada orang-orang percaya, di mana mereka yang percaya kepada Yesus, mereka dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Nah, tentang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa terjadi berulang kali. Baptisan Roh Kudus hanya satu kali terjadi waktu hari Pentakosta. Dan pada waktu saudara percaya kepada Yesus dengan hatimu, dengan mulutmu engkau mengaku, engkau dibaptis hanya satu kali saja. Perlu nggak kita mengundang Roh Kudus untuk membaptis kita? Ini ada lagi gereja katanya. Ada namanya apa? Kebaktian pencurahan Roh Kudus. Pendetanya bisa panggil Roh Kudus. Kok Roh Kudus itu dianggap apa ya? You anggap Roh Kudus itu Anda punya security, Anda punya PRT. Jangan main-main, saudara-saudara. Roh Kudus the person, the third person, oknum ketiga. Maka itu Yesus mengatakan Roh Kudus itu apa? Coba kita kembali ke Yohanes pasal yang keempat. Nah, mari kita lihat lagi. Yohanes 14. Ya, saudara perhatikan siapa itu Roh Kudus? Itu bukan it, bukan benda, tapi he kalau bahasa Inggris. Dia. Bukan benda yang bisa diatur-atur oleh kamu. Ya, mari kita lihat Yohanes 14 tadi kita baca di 25. Oke. Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh penghibur, yaitu apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu penghibur. Ya, yang akan diutus oleh Bapakku, kan? Dia adalah penghibur, comforter. Kalau bahasa itu comforter ya. Ya, dia adalah comforter. Ada yang terjemah helper, ya, comforter. Nah, kemudian kita lihat lagi di tempat yang lain, saudara bisa baca. Coba kita lihat lagi, ada di bagian yang lain ya, mengenai Roh Kudus itu. Coba kita lihat di ayat yang ke pasal 15 ayat 26. 15 ayat 26. Jika penghibur itu comforter yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh. Nah, disebut Roh kebenaran. Dia akan bersaksi tentang aku. Nah, kemudian kita lihat lagi di pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 7.
ayat 7. Mari kita lihat ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, Comforter itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa dia? Kok dia bisa menginsaf? To convince, ya, menginsaf dunia akan dosanya, dan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Rohku bilang, you tidak percaya Yesus Putra Allah. Rohku bilang akan menginsaf. Oh, Roh Kudus akan menginsaf kita. Orang-orang yang tidak percaya, kalau dia bertobat, dia mengaku Yesus, nah Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Oh ya betul, dulu saya menolak, sekarang saya percaya. Yesus adalah anak Allah, putra Allah. Kalau nggak percaya Yesus putra Allah, kamu tidak memiliki hidup yang kekal. Di 1 Yohanes pasal 5 ya. Ya nggak? Tidak memiliki hidup kekal, nggak percaya Yesus. Aku percaya Allah. Tapi tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Masih bisa diselamatkan? Tidak bisa, maaf. Kalau nggak percaya Yesus putra Allah. Yohanes 3:16 jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi orang yang tidak percaya sudah ada di dalam hukuman Allah. Nah, itu bahaya sekali. Saudara-saudara. Nah, ini kita bisa membantah lagi Kristen progresif. Nah, jadi jelas Roh Kudus yang diutus, yang datang itu adalah nom yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat pekerjaan daripada Roh Kudus yang lain, saudara. Dia memeteraikan kepercayaan dan sekaligus dia diam di hati kita. Pada waktu saat saudara percaya dengan hatimu, bukan dengan kepala ya, dengan hatimu, Yesus yang telah mati kemudian dibangkitkan. Dan dengan mulut saudara mengaku, nah itu Roma 10 ayat 89. Engkau diselamatkan. Puji Tuhan. Itu syaratnya, nggak ada yang lain. Diselamatkan. Nah, pada waktu saat itu engkau percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, di mana itu di Efesus pasal 1 ayat 13. Dimeteraikan. Apa itu kata meterai? Nah, saudara semua ngerti apa itu meterai ya? Kalau mau beli meterai, satu meterai sekarang 10.000 ya. Kalau kita mau beli sesuatu yang mahal, beli rumah, beli apa, beli tanah, ada stamp apa, meterai pakai meterai di atas dokumen kita ya. Kenapa tempel meterai? Dan harus dihadapkan kepada notaris supaya dokumen itu benar-benar sah, benar. Nah, Roh Kudus meterai. Kita punya thank you Lord. Puji Tuhan. Saya punya meterai Roh Kudus dalam hati dan dia tinggal dalam saya. Berarti saya punya Roh Kudus. Nah, saudara. Nah, sekarang kan banyak orang mengatakan, kamu sudah bisa berbahasa roh belum? Kalau kamu belum bisa berbahasa roh, kamu belum punya Roh Kudus. Saudara, di mana ayat itu ngomong begitu? Nggak ada kan? Memang hari Pentakosta mereka berbahasa-bahasa lain, tapi bahasanya nggak ngerti. Sekarang kamu bahasa, nggak ada orang ngerti. Makanya silem bapak-bapak ngerti orang, nggak ada orang ngerti. Bukti saya ada Roh Kudus. Ya, saya percaya Yesus dengan hati saya, mengaku dengan mulut. Maka dimeteraikan sesuai dengan firman Tuhan di Efesus pasal 1 ayat 13-14. Sangat jelas dimeteraikan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dan lagi pekerjaan Roh Kudus yang lain, dia menyertai orang percaya dalam
menghadapi apapun di dunia ini. Puji Tuhan. Waktu Tuhan Yesus pergi, kata Yesus, aku akan menyertai kamu. Secara personal Yesus ada di mana? Di bumi atau di surga sekarang? Coba kita pikirkan. Yesus sudah kembali ke surga kan? Di surga kan? Masih ada di bumi nggak? Nggak ada. Yang di bumi itu siapa? Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Kudus ada di mana? Di hati kita. Menyertai orang percaya. Nah, itu. Puji Tuhan. Inilah jaminan percaya kita. Ini nggak pernah diajar oleh para gembala yang sudah kacau doktrinnya, saudara-saudara. Nah, saudara kalau percaya Yesus, ada Roh Kudus, ada. Perlu bukti nggak ada Roh Kudus supaya kamu bisa berbahasa? Roh, oh no, nggak ada itu. Tidak, ya. Nah ini sama saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kemudian pekerjaan Roh Kudus apa? Mengajar, mengingatkan. Seperti kita sudah jawab. Menginsapkan atau menegur itu, convince kita ya. Ya, di hati kita ya. Dan dia apa lagi? Memuliakan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yes, Roh Kudus itu pekerjaan Roh Kudus yang lain dalam setiap hari. Ya, Roh Kudus bisa memenuhi setiap orang. Oh ya, maka itulah kita harus minta. Oh, Roh Kudus pimpinlah saya. Maka itu Paulus mengatakan di Efesus pasal 5, janganlah mabuk oleh anggur. Efesus 5, 18, 19. Kadang-kadang bisa lupa ayatnya, tapi coba kita lihat itu. Oke, Bapak, kita lihat di Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5. Paulus di sini mengatakan jangan mabuk oleh anggur. Oke, ayat 18 ya. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kalau sudah mabuk oleh anggur, bahasa mana? Mau ngomong oleh bagaimana? Itu kan dia kontrol oleh arak. Tapi kalau orang Kristen yang hidup dipimpin Roh Kudus, nah makanya kita selalu mau Roh Kudus pimpin saya, supaya Roh Kudus pimpin saya, supaya jangan timbul kedagingan saya. Dan Roh Kudus bisa kerja, bisa memakai setiap orang sesuai dengan kedalamannya. Kalau dia mau kasih semua orang karunia, oh bisa. Karunia apa? Nah, bukan karunia yang seperti karunia memberi kuasa melakukan mujizat seperti para rasul lagi. Nah, kita tidak meyakinkan itu. Yang kita tidak mengajar itu. Bahwa kuasa melakukan mujizat itu setelah rasul-rasul mati sudah tidak ada dikasih kepada pribadi orang lagi. Hanya kepada rasul-rasul. Kenapa, saudara? Karena Alkitab firman Tuhan mengatakan rasul-rasul yang diberikan karunia melakukan mujizat untuk membuktikan dia adalah rasul Kristus. Nah, di mana kita bisa dapat itu? Coba kita lihat kisah para rasul lagi ya, supaya kita jangan salah paham dengan Roh Kudus itu tentang siapa dia, kenapa dia kasih Roh karunia kepada orang tertentu. Oh iya, coba kita lihat lagi kisah para rasul pasal yang coba lihat ya. Coba lihat kita. Ke kisah para rasul pasal 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul, rasul-rasul ya, diadakan banyak tanda. Tanda dan mujizat di antara orang-orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Ya kan? Rasul-rasul itu melakukan tanda dan mujizat. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita cek 2 Korintus 12:12. Ini Paulus mengatakan demikian. 2 Korintus 12:12. 2 Korintus 12:12. Nah, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Puji Tuhan. Nah, ya itu Rasul Yesus yang bisa membangkitkan orang lumpuh bisa jalan. Nah, tidak seperti yang sekarang yang di YouTube semua itu. Pokoknya bisa buat orang jalan sebagainya. Saudara, kita tidak percaya itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan di kisah Matius pasal 7, nabi palsu akan muncul. Serigala berbulu domba kan? Dia akan melakukan mujizat palsu itu seperti apa? Mengusir setan, melakukan mujizat. Tapi akhirnya Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka mencatut nama Yesus.
mempergunakan nama Yesus untuk kepentingan turut mereka. Ya. Nah, ada lagi satu ayat mengatakan, ya, di Ibrani, kalau tidak salah ya, di Ibrani, ada lagi satu ayat itu mengatakan, saudara bisa baca di sana, ya, di Ibrani pasal 2 ayat 4. Ibrani pasal 2 ayat 4. Oke. Nah, Allah menumbuhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Melalui rasul-rasul itu. Mereka pergi, mereka diberikan kuasa karunia melakukan mujizat. Nah, kan sekarang banyak orang klaim, si A, si B. Kita tidak percaya itu. Bukan berarti kita tidak percaya mujizat. Mujizat bisa terjadi pada saudara dan saya. Sesuai dengan kehendak Tuhan dan pekerjaan daripada Roh Kudus. Bukan untuk pamer-pamer. Si A, si B. Di video, si A, si B. Seperti di video itu. Wah, tumbang sana, tumbang sini. Pukul sana, pukul sini. Ada lagi gereja sekarang kan. Namanya apa nama itu? Mabuk dalam roh itu. Sampai ketawa. Itu. Ada kebaktian pendetanya ketawa, semua ketawa. Gereja apa ini? Nah, makanya gereja kita di sini, kita mau supaya bahwa orang banyak percaya kepada Yesus. Ya, supaya orang mengerti kebenaran ajaran Alkitab yang sebenarnya, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran saat sekarang yang aneh-aneh, saudara-saudara. Mari kita kembali. Oleh sebab itu, jangan kita meremehkan pekerjaan Roh Kudus. Yes, kita mengatakan. Kita jangan merendahkan pekerjaannya. Ya, kita jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus seperti 2 Tesalonika 5:19. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, berarti dia person. Dia bukan benda. Efesus 4:30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mari kita menghormati Roh. Yes, menghargai pekerjaannya. Dia penolong, penghibur, the comforter. Orang percaya sampai Yesus datang kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, terima Yesus dalam hatimu. Ada Roh Kudus, yes, ada. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dia menyertai kita. Hanya kadang-kadang kita meremehkan Roh Kudus. Pokoknya saya. Dia ada dalam hati kita. Dia bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.